Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-paginya udah cerah ya. Udah mulai panas. Ini sebelum jam 8 pagi. Nih lihat. Tanaman kacangnya udah mulai berbuah lebat. Walaupun dipupuknya secara organik, tanaman kacang di sini nggak pernah gagal ya teman-teman. Nih lihat, buahnya selalu mempesona. Ini dipupuknya secara organik dan nggak pernah disemprot ya teman-teman. Di sini udah mulai ada ulat nih. Nih lihat, udah mulai bolong ya. Nih saya mau coba satu ya teman-teman. Dan ini kalau kata saya, yang hijau sama yang merah rasanya lebih manis yang merah, yang hijau ya teman-teman. Tuh, buahnya sampai menjuntai di lantai. Dan hari ini saya mau mupuk-mupuk. Di sini kemarin saya tanam bunga kol ya teman-teman. Ini tanam bunga kolnya hasil dari tunas. Ini udah beberapa hari. Ini potnya bekas tanaman bunga matahari dan langsung ditanamin ya teman-teman. Gak dibongkar dulu, itu potnya udah penuh sama akar. Tuh di sini pagi-paginya udah panas teman-teman. Ya. Bunga mataharinya masih mempesona ya. Dan lanjut saya mau nyiapin pupuknya ya teman-teman. Cantik banget. Padinya juga udah mulai merunduk nih teman-teman. Sebentar lagi panen padi sepot. Itu padinya di dalam ember ya teman-teman. Pus. Nih sebelum mengambil pupuk saya mau ngeliatin tanaman dolar di sini teman-teman. Ini cantik banget. Ini kemarin di kebun gak terlalu subur ya teman-teman. Setelah dibawa pindah ke rumah, lihat daunnya semakin banyak, semakin subur. Berarti tanaman dolar ini lebih suka di dalam ruangan ya teman-teman. Dan ini umurnya udah 15 tahun lebih. Udah hampir 20 tahun ya teman-teman. Nggak sering sih, udah pernah beberapa kali diperbaharui. Cantik. Ini potnya masih dari kebun. Dan lanjut ngambil pupuk. Dan ini udah di belakang ya teman-teman. Mau ngeliatin. Ini ada pupuk apa aja. Ini pupuk dari bahan sampah ya. Sama semua ya teman-teman. Dan ini yang baru. Begini caranya ya teman-teman. Saya setiap hari ngumpulin sampah dapur,
ada sampah kebun, dari daun-daun hijau, dari bermacam sampah organik dari dapur, semuanya masuk ya teman-teman. Ada air beras, air bekas cucian ikan, air bekas masak daging. Biasanya sebelum dimasak dagingnya suka direbus ya teman-teman. Itu airnya juga jangan dibuang ya teman-teman, itu bagus buat pupuk. Dan setelah begini saya biasanya langsung tutup pakai media tanam. Nih, ini saya udah punya media tanamnya, langsung dipupuk aja begini, ditutup begini ya teman-teman. Jadi nanti nggak ada bau, walaupun ada bau jadi baunya nggak terlalu menyengat ya. Ini yang belum jadi, dan di sini juga ada juga teman-teman. Nih kayak gini ya, ini yang udah penuh, udah beberapa hari. Dan di sini juga saya punya jakaba. Ini jakaba umurnya udah hampir 1 tahun ya teman-teman. Setiap jakabanya mati, kalau masih ada sisa air yang bekas ditumbuhi jakaba, nanti jakabanya bisa tumbuh kembali ya teman-teman. Jadi ini jamur abadi, jamur keberuntungan. Di sini ada lebah ya teman-teman. Nih, bukan lalat ya, lebah. Nih lihat, saya habis ngambil pengorek. Ini tadinya POC ya teman-teman, tiba-tiba si jakabanya ini tumbuh sendiri dong. Udah rezeki kali ya teman-teman. Tuh lihat, cuma POC dari kulit buah aja teman-teman. Tuh kayak gini. Ini akarnya udah tebel ya teman-teman. Tuh lihat, ini sangat bagus buat tanaman. Teman-teman bisa Google aja ya manfaat dari jakaba ini. Tuh, bagus banget. Dan ini kalau mau ditumbuhin jakaba, nutupnya nggak terlalu rapat ya teman-teman. Nah, dan ini juga ada sumber pupuk alami. Ini dari kotoran ikan ya teman-teman. Nih di sini saya pelihara ikan juga ya teman-teman. Ini ada ikan nila, airnya udah kotor. Ini ikan ini bisa mijah sendiri ya teman-teman. Bisa mijah sendiri, jadi tadinya sedikit sekarang udah banyak, walaupun diambilin. Tuh, banyak yang masih kecil. Nanti kalau udah ada anakannya diambilin, dipisah. Kalau nggak dipisah biasanya dimakan sama indukannya ya teman-teman. Dan lanjut ambil pupuknya. Ini saya udah siapin embernya ya teman-teman, dan saya mau pakai yang ini. Ini juga masih ada gelembung-gelembungnya kayak gini. Ini masih fermentasi di dalam ya teman-teman. Pupuknya belum terlalu sempurna. Ini kalau baru dibuka tutupnya masih ada keluar gelembung-gelembungnya. Ini nggak ada bau ya teman-teman. Kalau udah dicampurin media tanam begini, ini manfaatnya buat mengikat bau. Tuh di sini saya tanpa dipotong, jadi taruh-taruh aja. Ini dari hasil daun kacang ya teman-teman. Tuh masih terlalu belum sempurna. Ini walaupun
Mungkin ada teman-teman yang ngelihat kayak menjijikan, tapi bagus buat tanaman ya teman-teman. Tuh di sini ada daun bunga kol, tuh masih bertahap karena ngebuangnya bertahap ya teman-teman, jadinya belum sempurna. Dan ini embernya tanpa dibolongin ya. Dan ini udah dapat 1 ember nih teman-teman, udah cukup. Dan ini udah di kebun ya teman-teman, lihat ada kupu-kupu terbang. Ditemenin tukang kebun setia, ini tukang kebun kedua. Ini biar semakin subur. Tinggal begini aja ya teman-teman, taruh, tapi jangan terlalu dekat sama pohonnya, nanti panas. Ini pupuknya masih panas ya, walaupun organik. Tuh lagi ada pesawat di sini, berisik banget teman-teman. Nih nanti bakalan subur walaupun media tanamnya penuh dengan akar. Ini kelebihannya sekalian tambah media tanam ya teman-teman, sekalian pupuk sekalian tambah media tanam. Ini lihat akarnya penuh. Dan kalau pupuk begini yang agak basah begini, kalau kena hujan jadi nggak langsung hanyut ya teman-teman. Semakin kejemur nanti ini semakin keras, jadi kalau kena air hujan nggak langsung hancur, nggak langsung ke bawah nutrisinya sama air hujan. Nah itu kelebihannya. Daripada bikin yang POC itu ya teman-teman, kalau tutupnya nggak bener-bener rapat biasanya baunya bikin pusing. Ini tanpa ribet, tanpa bau, walaupun ada bau nggak bau yang menyengat ya teman-teman. Kadang-kadang baunya hilang ya teman-teman, kayak bau lumpur dari sawah kayak gitu, dari kolam ikan. Nah baunya kayak gitu. Dan ini udah semua, tergantung komposisi yang ditaruhnya. Jadi semakin banyak media tanam semakin hilang baunya. Di sini dia kucing yang itu, yang kemarin yang ada anaknya itu teman-teman, anaknya udah hilang lagi, nggak tahu ada yang ngambil lagi. Dan langsung saya mau metik-metik ya teman-teman, mau lihat apa yang bisa dipanen. Seneng banget ngelihat padinya ya Allah. Dan ini benih padinya udah lama banget ya teman-teman, selalu nyambung. Dan saya mau panen jambu teman-teman. Ini karena di balkon panasnya berlebihan, jadi jambunya
kayak gini ya teman-teman, kurang bagus. Ingat kemarin panen perdana itu buahnya bagus sekali teman-teman, besar. Dan ini kecil, mungkin karena satu tangkainya ada 4 ini teman-teman. Jadi kayak agak kebakar gitu. Ini jenis jambu Bangkok ya teman-teman. Di dalamnya itu kayak jambu kristal. Nih, lumayan. Ada kucing garong. Dan lanjut saya mau petik apel puca. Ini kalau nggak dibungkus habis disengat lalat buah teman-teman. Jadi harus rajin dibungkus ya. Nih. Dan ini udah ada yang retak-retak begini, mungkin kurang pupuk kalsium ya teman-teman. Dan cara membedakannya, yang udah siap panen, yang udah warnanya lebih hijaunya lebih pudar ya teman-teman, dari hijau gelap lama-lama hijau pudar. Dan ini udah semua. Nyenengin banget ya teman-teman, tanaman apel puca ini nggak berhenti berbuah nih, lihat berbuahnya sepanjang tahun, berbunga berbuah nggak berhenti. Nanti keluar tunas, keluarin bunga lagi kayak gitu. Dan ini yang udah disengat lalat buah teman-teman, nih udah busuk. Kemarin juga ada beberapa yang udah busuk ya, jadi harus rajin dibungkusin. Ini okranya kemarin baru dipanen, gak bikin video ya panennya, takut bosan. Ternyata okra mentah itu enak juga teman-teman. Kemarin saya coba okra mentah, enak ya rasanya, kayak tawar aja, kayak nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa apa. Dan saya mau sedikit panen lah. Ini ada beberapa yang udah bisa ya teman-teman. Mungkin nanti ini buat benih, saya nggak mau panen banyak, panen secukupnya aja. Pus lagi makan, Pus lagi makan. Dan saya mau ambil yang ini yang udah bolong-bolong teman-teman. Ini walaupun masih kecil karena udah digigit ulat. Cuman dapat segini, cari apa lagi ya, mungkin sedikit mau ngambil kedondong buat tambah. Ini ciplukan juga udah mulai ada yang kuning. Ternyata pohon ciplukan ini dari daun, akar, buah bermanfaat ya teman-teman, banyak manfaatnya. Mengambil kedondong, ini kedondong. Ini kedondongnya kecil-kecil.
Dondong mini. Kenapa ngelamun, Bos? Lagi ngeliatin sesuatu. Dan kedondong mini ini bisa tanam dari biji kalau bijinya udah tua ya, teman-teman. Nih di sini saya selalu tanam kalau bijinya udah tua. Dan ini sebelum 6 bulan ya, teman-teman. Kira-kira kurang lebih 6 bulan. Nanti cepet berbuah, berbunga. Jadi walaupun tanamnya dari biji, yang penting jenisnya kedondong mini ya, teman-teman. Ini masih kecil, kayaknya belum ada 6 bulan, teman-teman. Lihat. Ini masih hijau ya, pohonnya aja. Tapi lihat ini bunganya. Oh, banyak. Jadi nyenengin banget ini. Tuh buahnya sampai di sana. Lagi kurang subur. Kayaknya kena kutu putih. Ya udah, begitu aja ya, teman-teman. Hari ini mupuk-mupuk sama panen sedikit buah ini. Ada kedondong, ada jambu, lumayan buah hijau. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya. Semangat berkebun ya. Walaupun berkebunnya secara organik, tapi tetap menghasilkan, teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Nih lihat. Udah mulai berbunga, teman-teman. Ini kecipir ya. Dan ini juga, ini tanaman koronya udah mulai ada bunganya.